Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian yang kedua tentang fiqhud daulah wa fiqhul jamaah. Jurisprudensi negara dan jurisprudensi tentang kelompok-kelompok fikih tentang negara dan kelompok. Kemarin telah menjelaskan bahwa ada dua hal antara fikih negara dan kesadaran menghadapi tantangan-tantangannya dan cara menjaga negara dan keharusan untuk mempertahankannya dan membela atas kemurnian-kemurnian yang telah disepakati, berkorban di jalannya. Itu antara itu satu. Nomor dua, antara bagaimana menghadapi kelompok-kelompok yang melemahkan negara, yang tujuannya adalah menjebak, baik menjebak sistemnya binidhomiha wa ihlalil jamaah mahalahu, menjebak sistemnya, ngomongin jelek terus, nanti keinginannya untuk menggantikannya, bahkan untuk meruntuhkan sebuah negara. Isqat ad-daulah au mahuha min kharitatil alam. Atau bahkan tantangannya adalah bisa untuk membuat negara itu pecah-pecah jadi kecil-kecil yang latang fa'walat itu. Nah, tantangan yang kedua ini, jadi yang pertama bagaimana kita menjaga sabilul hufadhi alaiha wa hatmiyatu masru'iyati difa'i anha, keharusan untuk menjaganya. Yang kedua, kita juga harus waspada bagaimana ada kelompok-kelompok yang terus merorongnya, yang ingin menggantinya. Hatta lau ada dzalik ila isqatid daulah, sampai meruntuhkan daulah. Bahkan hatta bisa biha nihaiyan min alamil wujud kadaulah, bisa sampai pada titik dihapusnya secara permanen nihaiyan sebagai negara, bitamzik au soliha wabtila idoli aqwa ukhrolaha. Nah,
Watang durul jamaat al-mutatorifah ila kulli ma yaqwa ad-daulah ala anau fi ghairi solihiha. Kalau ada negara kuat, jamaat al-mutatorifah, kelompok-kelompok yang ekstrim itu tidak senang kalau ada daulah yang kuat. Mereka yang mutatorifah pasti tidak senang, maka dia akan gempur segempur-gempurnya. Walaupun PKI sudah nggak ada, ya akan ngomong PKI begitu. Liberal, itu akan ngomong kayak gitu terus. Kita dicap liberal, orang lain dicap PKI. Itu udah jadi kebiasaan, itu omongan kayak gitu, itu jadi kebiasaan. Ditobai anahu yusibu bitobai fi maslahatiha wa yuqaribu amaniha idla yumkinu li ayyi jamaatin minal jamaat al-mutatarifah an takfaza ala sultan aw tajahaza alaiha illa fi dawli dhaifah al-munharah al-mufakkakah al-mutarohilah. Kelompok ini kalau lagi belum bisa loncat kepada kekuasaan, ya dia akan terus-terus melemahkan dan akan bisa memecah belah. Dengan dia akan menyampaikan kalimat-kalimat yang sifatnya provokatif terus-menerus. Kita dituduh liberal, orang lain dituduh PKI. Kalau dia kena hukum, itu dia akan menyampaikan pelecehan terhadap ulama, atau kata lainnya apa? Kriminalisasi ulama. Kalau dia kena hukum, dia akan ngomong kriminalisasi ulama. Orang lain dituduh Islam, orang lain, Islam yang lain dituduh liberal. Atau musuh yang paling jauh dituduh PKI. Itu di sini akan kayak gitu, dan itu namanya propaganda. Ingat itu. Itu namanya propaganda. Jangan asal ikut-ikutan. Anda itu jangan ikut-ikutan. Memang sudah kayak gitu. Karena menurut kitab ini, itu orang yang terus berpropaganda begitu disebut al-jamaat al-mutatorrifah. Kalau bisa menggulingkan sebuah negara. Ini ditulis dalam kitab ini, terjadi di Timur Tengah yang sudah pada negaranya ambruk, itu karena begitu. Awal-awalnya begitu. Jadi awal-awalnya ini antar umat Islam. Antar umat Islam ada kelompok. Kelompok itu menyerang negara dengan kata-kata, ya presidennya diserang, penguasanya diserang, presidennya dibilangin goblok, begitu-gitu. Ini yang terjadi di Timur Tengah ketika sebelum perang ini, sebelum terjadi perang. Ini ditulis di kitab ini begitu. Pokoknya jelek semua, pemerintah itu jelek semua. Presiden dibilang goblok. Nah nanti orang yang dekat presiden, walaupun itu ulama, kiai, dibilangi liberal. Akan dibilangi liberal. Musuh satu lagi nanti dibilangi PKI kalau di Indonesia, ya sesuai dengan keadaan di negaranya sana.
Tapi kalau mereka kena hukum, itu mereka akan menyampaikan dirinya dilecehkan, pelecehan ulama, atau apa namanya, kriminalisasi ulama. Jadi Anda harus cerdas hidup di zaman sekarang ini yang seolah-olah kayak benar semua, seolah-olah ada dalilnya semua, gitu. Pakaiannya seolah-olah lebih Islami daripada kita, pakaiannya. Tapi itu faktanya di Timur Tengah sana itu ludes negaranya habis. Lihat satu-satu. Libya habis. Entah sampai sekarang masih perang terus. Bom-boman. Bagaimana mau cari ilmu bisa berkembang kalau perang terus, tidur aja gak nyaman. Bagaimana mau nyari makan, wong bom-boman terus. Libya, Iran, Irak. Di Irak belum selesai, di Syria ya belum selesai, di Yaman belum, di Afrika. Kenapa hari ini kita ngaji kitab ini? Biar Anda semua yang turut mendengarkan keadaan sekarang ini kitab memang ditulis nyoroti tentang itu. Nah, kelihatannya di Indonesia sudah ada kelompok ini kelihatannya. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang bagaimana memikirkan negara itu dijaga, al-hufadz alaiha, wa hatmiyatu masyru'iyyati difa anha, dan bagaimana keharusan untuk menjaganya, keharusan untuk ikut, bagaimana mengurus tantangan-tantangannya dan menjaga khiyadiha an khiyadiha, kemurnian yang telah disepakati itu dijaga, muhawalat. Nah, yang semacam ini Indonesia hari ini lagi kelihatan terjadi. Masalahnya begitu. Ala anna syar'al hanifa qad hathana ala ikramil hakimi al-adili wal wuqufi ila janibihi wa i'anatihi wal tifaf haulahu. Yaqulu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikrama dhi asyaibatil muslimi wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama di sultanil muqsit. Jadi kemarin kelompok yang alasannya semacam itu kalau bisa dia akan menghancurkan negara, menghilangkan sebuah negara. Dan dia mengatakan innaha ta'malu jahidah an saitonah ainidhom hakim. Dia bilang bahwa dia itu jihad. Maka dia mengatakan hayya alal jihad. Ini kitab ini kok dilalap pas sekali ini dengan keadaan. Dia bilang hayya alal jihad. Apa jihadnya? Mau jihad bawa pedang, mau memerangi kita-kita apa? Umat Islam atau siapa yang mau diperangi? Yang mau dibunuhin siapa?
Sekarang kalau mau jihad, mau ibadah, sampai entek umurnya di Indonesia ibadah sekarep-karepmu, boleh, tidak dilarang. Mau ngaji sampai entek umurnya, boleh, nggak dilarang. Apanya yang kurang? Itu. Apanya yang kurang? Jadi kita harus cerdas ngadepin ini. Jangan sampai terpancing. Mereka ngomong begitu, jahidah. Bahkan laukana ala Tariq Ibnil Khattab nafsahu itu. Wa tazamu annaha hamiyataddin. Mereka itu menyangka bahwa dia itu lagi menjaga agama, lagi membela agama. Mereka itu wa huwa ma hadarna minhu nabiyuna. Inilah yang Rasulullah memperingatkan kepada kita. Jadi nanti akan ada kelompok yang kayak gini. Itu diperingatkan oleh Rasulullah dengan kata-kata yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yang funa anhu tahrifal ghalid wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah memperingatkan nanti ada kelompok kayak gini, gitu, gampangannya begitu. Kelompok kayak gini itu artinya bahwa ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya dari setiap generasi. Seperti NU itu ngurusi pesantren ada sekitar 24.000 lebih. Nah itu kan ngurusi ilmu semua. Coba apa mereka ada punya pesantren? Kan tidak. Bangun masjid aja tidak, kok mau pada merobohkan. Orang-orang NU kan ya bangun masjidnya, bangun madrasahnya, bangun pesantrennya, begitu. Tapi mereka bangun apa-apa aja tidak, mau merobohkan. Biasanya itu begitu. Jadi kalau ilmu, kata Rasulullah, ilmu ini akan tetap dibawa oleh orang-orang yang terpercaya dari setiap generasi. Mereka menghapuskan atau pengubahan kaum ekstremis satu, nanti akan menghapuskan pengubahan kaum ekstremis dan kebohongan para pemalsu-pemalsu dan pemahaman orang-orang bodoh. Jadi orang-orang yang tidak pernah tahu belajar di pesantren pun sekarang dalilnya sudah lebih kencang daripada kita. Wong Presiden Amerika Jordan dalil yang bukan orang Islam sudah pada bicara dalil sendiri. Tapi itulah kira-kira yang terjadi hari ini. Wahai bangsaku, hati-hati, jangan asal ikut organisasi. Rasulullah juga telah menyampaikan begitu, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yang funa tahrifal ghalin. Insya Allah masih ada tetap ulama-ulama yang mengawal ilmu-ilmunya Allah, yang funa tahrifal ghalin, orang-orang ekstremis, ekstrim, jamaah-jamaah yang disebut mutatorifah itu akan minggir, wantihalil mubtilin, dan
orang-orang yang bohong juga akan minggir, wa ta'wilil jahilin, dan termasuk orang-orang yang bodoh pemahaman terhadap agamanya nanti juga akan minggir. Udah diingatkan oleh Allah begitu. Maka kalau kita santri-santri jangan asal ikut bergabung dalam sebuah organisasi yang nggak jelas. Diceritakan bahwa ala anna syar'al hanif, sesungguhnya selain ala anna syara' al-hanif, sesungguhnya menurut syara' yang hanif, bahwa sesungguhnya hukum yang benar qad hatsana, telah mendesak pada kita, hukum yang benar telah mendesak pada kita ala ikramil hakim al-adili, untuk memuliakan pemerintah yang adil, penguasa yang adil. Jadi menurut syara' hukum fikih, hukum syara' hukumnya Allah, kita itu disuruh menghormati penguasa yang adil. Itu. Nah, pertanyaannya, Indonesia sudah disebut adil atau belum? Ukurannya apa? Adil dan tidak adil. Gitu. Kalau ukurannya ada perbandingannya, itu makin jelas. Tapi kalau tidak ada bandingannya, ya nggak jelas. Wah, presiden nggak adil, maka dia akan mengatakan dengan kata-kata yang jorok-jorok. Itu. Wal wukuf ila janibihi, dan mendampingi atau berdiri di sampingnya. Kalau ada penguasa yang adil, maka kita dampingi dia. Wa i'anatihi, dan membantunya, kita membantu dia. Wal tifaf haulahu, dan berkumpul di sekelilingnya. Jadi kalau ada penguasa yang adil, yang tidak memerangi kita, yang memikirkan kita bagaimana ekonomi bisa jalan, bagaimana pandemi bisa hilang, memikirkan kita enggak? Bagaimana rakyat bisa sekolah, bagaimana rakyat bisa belajar, punya ilmu, pemerintahnya membantu, rakyatnya mau. Bagaimana pemerintahnya mengusahakan hidup kita layak. Nah, pemerintah yang model kayak gini, ini menurut syara' qad hatsana ala ikramil hakim al-adil, itu kita hendaknya memuliakannya. Wal wukuf ila janibihi, kita harus berdiri di sampingnya. Wa i'anati, dan kita harus ikut membantunya. Wal tifaf haulahu, dan kita harus baris di sekelilingnya. Ini begitu. Yaqulu nabiyuna, yaqulu berkata siapa nabiyuna, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah,
ikrama dhi syaibatil muslimi wa hamilil qur'ani wairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsid. Ini harus pada paham ini. Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah yaitu ikram di syaibatil muslimi, memuliakan orang tua. Itu nomor satu. Nomor satu, memuliakan orang tua yang muslim. Siapa saja, orang tuanya sendiri kita muliakan, kita hormati. Memang cara memuliakannya ya beda-beda, pikirannya orang tua aja beda-beda. Kadang dikasih kamar yang bagus belum tentu mau, dikasih rumah yang bagus belum tentu cocok. Memuliakan orang tua ya sesuai kecocokannya dia, senangnya dia di mana, bagaimana gitu. Memuliakan orang tua satu. Nomor dua, wahamilil Quran, memuliakan orang yang hafal Al-Quran. Ini termasuk golongan yang mengagungkan Allah. Nomor dua, orang yang memuliakan orang yang hafal Al-Quran, memuliakan ulama, memuliakan orang alim, memuliakan kiai-kiai, memuliakan ustadz. Tapi cara memuliakannya ghairil ghali fihi, tidak berlebih-lebihan, tidak berlonggar-longgaran. Jadi tanpa berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan, wal jafi anhu, dan tanpa berlonggar-longgaran. Jadi kalau kita memuliakan siapa aja, muliakan ulama, muliakan kiai, kita itu wajib memuliakan, tapi jangan berlebih-lebihan, wal jafi anhu, dan jangan berlonggar-longgaran. Anda bisa berpikir sendiri. Wa ikrama di sultanil muqsid, dan memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan penguasa yang adil. Ini rawahu marawahu di dalam Sunan Abi Dawud 4843 hadis ini. Nah, mungkin Anda sebagai anak-anak muda, saya yakin masih bertanya-tanya, saya seharusnya seperti apa? Ikut itu apa ikut ini? Yang benar itu yang mana? Nah, itu. Karena apa? Karena terprovokasi setiap hari dengan kata-kata Anda ikut dia PKI, mereka PKI, PKI, PKI. Atau Anda ikut dia liberal, liberal, liberal. Atau Anda kalau ikut dia ulama masuk, ulama masuk, ulama masuk, ulama yang jelek, ulama yang jelek, ulama yang jelek. Mereka akan mengatakan begini, itulah yang disebut propaganda. Itu namanya propaganda. Nah, kelompok yang semacam ini, ingat-ingat, itu sudah dari zaman Rasulullah diprediksikan nanti akan terjadi semacam ini. Akan ada orang yang kayak gini. Maka Rasulullah menyampaikan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yang funa anhu tahrifal ghalin. Ini ada tahrifal ghalin, ada orang-orang yang ekstrim, wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin.
Sekarang menurut kita sudah terjadi di depan mata. Yang dia terus akan mereka akan menjelek-jelekan pemerintah. Nah, kita bersifat sifat yang tengah. Kalau pemerintahnya jelek, kita kritik dan kita kasih tahu dan kita beritahu dan kita ingatkan kalau pemerintahnya melenceng. Kalau pemerintahnya baik, dukung. Kalau adil, dukung. Udah gitu aja, sikap kita kayak gitu. Jangan ikut orang lain. Kalau baik, kita ingatkan. Bukan dirobohkan ya, diingatkan biar jadi baik. Sebab kalau dirobohkan negara ini, tatanannya nanti akan berkelanjutan, tidak selesai-selesai. Itu. Nah, makanya Rasulullah juga telah menyampaikan termasuk hal yang mengagungkan Allah, satu, memuliakan orang tua, dua, memuliakan para ulama tidak berlebih-lebihan, tiga, memuliakan pemerintah yang adil. Wara anna hadhil jama'at al-mutatarrifah, selain kelompok-kelompok yang ekstrim, selain sesungguhnya kelompok-kelompok yang ekstrim idhofatan ila tahrifiha, ditambah dengan posisinya ekstrim, ucapan-ucapan al-kalaman atau keluar atau mendistorsi al-kalamakan ucapan-ucapan mau dihindari posisinya. Jadi dia akan tetap mendistorsi melalui ucapan-ucapannya dari posisi yang ada, yang nyata, yaitu dia tadi begitu. Presiden dikatakan bodoh, goblok. Orang Islam lain dikatakan liberal. Kalau yang nggak cocok dikatakan liberal. Itu begitu. Tuduhannya kayak gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, nggak hanya di Indonesia, di negara yang sudah terjadi perang itu begitu. Qad usibat afkarun wa uqulu aktsari qiyadatiha bisyatati awil jumudi wa tahjiri. Qad usibat, dan telah terjadi atau dilanda apa afkarun, pikiran-pikirannya, wa uqulun, dan akalnya, wa uqulu aktsari qiyadatiha, dan pikiran-pikiran atau akal kebanyakan pimpinannya, pimpinan kelompok ini kebanyakannya bisyatatin, dengan bisyatatin, dengan kekakuan, kelebihan, awil jumudi atau kekakuan, watah jiri, dan kekerasan. Nah, kelompok ini biasanya pikiran-pikirannya begitu. Pikiran-pikiran aksari qiyadatiha, pimpinannya, pikirannya biasanya pikiran-pikiran yang kaku, yang keras. Nahika amma asoba anasiruha wal muntamin ilaiha. Nahika, belum lagi, amma dari hal-hal asoba yang terjadi, apa ma anasiroha, pada anggotanya, pada anggota-anggotanya,
wal muntamina ilaiha, dan terjadi pada hal-hal yang menjadi miliknya, kekuasaannya, minal ulama'i, atau yang jadi min toyikil ufuki, min toyikil ufuki, dari sempitnya pandangan, wal jumudi, dan kekakuan, inda dorahiri ba'din nususi, ketika atau pada fenomena beberapa teks. Jadi dalil-dalilnya, teks-teksnya itu diartikan dengan yang jumud, yang keras. Ya, seperti itu, hayya alal jihad untuk azan, kayak gitu. Inda dawahiri ba'din nusus, atas atau pada fenomena beberapa nas, beberapa teks. Bal inda aqwali ba'dil mutaqaddimin, tetapi menurut pendapat-pendapat sebagian orang-orang ulama terdahulu, orang-orang terdahulu minal ulama'i, dari ulama wal fuqaha'i, atau para ahli fikih, oh hatal ara' wal aqwal, atau sampai pada pendapat-pendapat dan kaul-kaul, pendapat werel mudakkokoh yang tidak mendalam, munazzalina, yang mereka tempatkan apa hadhil aqwalu, pendapat-pendapat ini ditempatkan mangzilatan nasil muqaddas, pada tempat teks yang suci. Jadi kaul ucapannya mereka, provokasi-provokasinya itu ditempatkan pada tempat mangzilatan muqaddas, mangzilatan nasil muqaddas. Jadi omong-omongannya begitu, omong-omongannya, tek-tek kalimat-kalimat yang dipidatokan oleh mereka itu dianggap suci semua. Walaupun kata-katanya jorok-jorok gitu. Jorok kata-kata, walaupun kata-katanya jorok itu dianggap suci. Ya dengerin aja, inget-inget itu di YouTube kan, kata-katanya jorok itu tetap dianggap suci. Mangzilatan nasil muqaddas. Fahum yang ziluna al mustajidat wal mutaghayyirat. Fahum, maka bermula mereka itu namanya jamaah al-mutatorifah, kelompok-kelompok yang ekstrim, itu yang ziluna, menempati siapa mereka, al-mustajidat, akan perkembangan-perkembangan, wal mutaghayyirat, dan perubahan-perubahan baru, al-qabilah, yang menerima, lil ijtihadi, akan ijtihad, warra'yi, dan pendapat, warra'yil akhar, dan pendapatnya orang lain, mangzilata tsabit al-muqaddas, menempati tempat yang tepat, al-muqaddas, yang suci. Jadi dia akan mengartikan kalimat-kalimat keagamaan ketika mereka sudah ijtihad itu disampaikan begini, itu sudah menjadi kalimat suci. Itu akan menjadi kalimat suci bagi orang itu, bagi para pengikutnya, bahwa dia kalau kena hukum disebut apa? Disebut apa? Kriminalisasi. Itu kalimat suci.
Padahal di negara kayak negara Indonesia, siapa saja bisa kena hukum, gitu loh. Tidak hanya kelompok mereka, siapa saja bisa kena hukum, siapa saja bisa kena hukum. Wa yarona dzalika din al-khalis wal madanit naki as-sofi fi juhalah wa dolalah ya. Wa yarona, dan mereka melihat dzalika din akan agama itu al-khalis yang murni, wal madanit naki, dan sebagai wa maqdanin naki as-sofi, melihat wayarna dzalika din al-khalis wal ma'danin naqi, dan sumber-sumber yang bersih, an-naqi yang murni, as-sofi yang bersih, fi juhalah wa dolalah, dalam keadaan kebodohan, wa dolalah, dan kesesatan, yawaini yang buta. Walasiaman, apalagi analahum ru'usan, sebagai mereka mempunyai ru'usan akan suatu ketua. Jadi kitab ini menggambarkan apa yang terjadi di Timur Tengah, tapi dibawa ke sini, ini dibaca, ya menurut saya tidak hanya di Timur Tengah saja. Di Timur Tengah sudah terjadi kayak gitu. Mereka mempunyai ru'usan, mempunyai ketua, chairman, juhalan yang bodoh, yatakasabuna bijuhlihim, yang mereka menghasilkan bijulihim dengan kebodohannya, wajumutihim dan kekakuannya, wayudafi'una anhu dafa'an, dan mereka menolak difa'an mustamiyatan, dengan putus asa, menolak yang putus asa. Wahada manabbahana, dan inilah hal-hal yang mengingatkan pada kita, ilaihi pada siapa Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad SAW, mengingatkan begini: innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijali, walakin yaqbidul ulama'a hatta idza lam yubqa aliman hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi 15 abad yang lalu Rasulullah telah memperingatkan, nanti ada gini. Itu sudah diperingatkan, maka kita yang ingat itu harus sadar ini. Innallaha, sesungguhnya Allah itu layak bidul ilma, tidak akan mencabut ilmu, intizaan yantazi'uhu min suduri rijali, intizaan dengan mencabut. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya langsung min suduri rijali, dari dadanya manusia. Tidak dicabut ilmunya dari dadanya manusia, orang pada lupa semua. Tidak begitu. Walakin yaqbidu, tapi Allah mencabut al-ulama akan ulamanya. Jadi ulamanya itu pada meninggal duluan. Nah sekarang ini mulai banyak ini ulama-ulama yang meninggal masih muda, sudah pada meninggal ini. Ada yang sakit, ada yang kena corona,
Hatta idza lam yuqi, sehingga apabila tidak tersisa aliman akan orang alim, ittaqadha mengambil siapa nasu manusia ru'usan akan ketua-ketuanya, mengambil jualan orang yang bodoh. Orang yang alim-alim pada meninggal. Terus yang ada kemudian orang yang bodoh-bodoh. Maka yang bodoh-bodoh itu kemudian jadi ketua-ketuanya mereka. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, faftau, maka mereka akan memberikan fatwa biwari ilmin, tanpa ilmu. Memberikan fatwa biwari ilmin, dengan tanpa ilmu. Kalau sudah demikian, maka fadollu wa adollu, sehingga mereka sesat. Fadollu, sehingga mereka sesat, wa adollu, dan menyesatkan. Jadi itu putarannya lagi semacam ini. Maka pada waspada, nggak usah kita terpancing permusuhan. Omongan apa yang disampaikan kepada kita baik tidak enak di dalam telinga, ya kita dengerin saja, senyum, berdoa. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama, mereka bisa bersama-sama kita, hidup dengan kita. Jangan menakut-nakuti, membawa perang golok. Wong ini bukan masalah perang. Apa sih yang di masalah perang ini? Kan nggak ada. Di Indonesia sudah enak. Nggak enak bagaimana? Mau ibadah semau-maunya nggak dilarang. Terus apanya yang mau diperangi itu apanya? Mau bangun masjid sekarpe dewe, silahkan bangun, boleh. Itu pemerintah ya masih membantu kita. Apanya yang mau diperangi itu apanya? Jadi jangan sampai kita menjadi hancur seperti negara-negara yang sudah hancur. Ini kitab kita baca karena kita ingin memahami sesungguhnya bagaimana cara kita bersikap terhadap negara, bagaimana cara kita bersikap terhadap pemerintahan, dan bagaimana cara kita bersikap kepada jamaah-jamaah yang mutatorifah, yang ekstrim-ekstrim. Ini ada pegangannya semua, ada dalilnya semua, yang pegangannya dari ajaran agama kita. Terima kasih. Kita akan teruskan besok kajian yang ketiga, dan mudah-mudahan tetap diberkahi oleh Allah. Ini kitab Fiqhud Daulah wa Fiqhul Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.